Majusi yang beruntung. Sesuai dengan hadis di atas, ada sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Bahrom yang menganut kepercayaan Majusi. Abdullah bin Mubarak berkata, "Setiap tahun, aku melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu, aku berada di Hijr Ismail. Kemudian, aku tidur dan memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepadaku, 'Ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke suatu kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahrom al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya kalau Allah meridhai apa yang ia lakukan.' Kemudian aku terbangun dan membaca la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mimpi ini berasal dari setan. Kemudian aku berwudhu, sholat, dan tawaf di Ka'bah. Sebisa mungkin, di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa kantuk dan tidur. Di dalam tidurku, aku memimpikan mimpi yang sama seperti sebelumnya, sebanyak 3 kali. Ketika aku telah menyelesaikan ibadah hajiku, aku pun pulang ke Baghdad dan mencari kampung dan alamat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpiku. Kemudian aku mendapati laki-laki tua. 'Apakah kamu adalah Bahrom al-Majusi?' tanyaku. 'Ya, aku adalah Bahrom al-Majusi,' jawabnya. 'Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah?' tanyaku. 'Ya, aku memilikinya. Aku pernah menghutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik,' jawabnya. 'Itu merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?' 'Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?' 'Ya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku itu. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?' 'Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan lagi sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya. Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu adalah lebih dari 1000 orang. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?' 'Ya, ada. Pada malam hari di mana aku menjima anak perempuanku, itu ada seorang wanita muslimah dari ahli penganut agamamu menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku menjimak anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menjimak anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia
Memadamkan obornya lagi. Kemudian aku curiga barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membuntutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Oh ibu, apakah kamu membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Kemudian wanita muslimah itu meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya makanan banyak. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini baru merupakan perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian aku, Abdullah bin Mubarak, menceritakan kepada Bahrom al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan beliau untuknya. Mendengar ceritaku, akhirnya Bahrom mengatakan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Kemudian ia seketika jatuh tersungkur dan mati. Aku pun memandikan, mengkafani, mensyolati dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Majusi yang beruntung. Syarah Ushfuriyah, Haji 173178. Syekh Muhammad bin Abu Bakar A2C